Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Afandi Sitamala, SHLLM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktek Hukum Internasional. Dan yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sovereignty over Pedra Branca atau Pulau Batu Putih, Middle Rock, and South Lake antara Malaysia dan Singapura pada tahun 2003 sampai 2008. Sebelum masuk ke sesi materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alivia Meta Putri selaku moderator pada presentasi pagi hari ini. Selanjutnya silahkan teman-teman. Ada saya Milatina Hanifah. Saya Faris Sultan. Saya Siti Wulansari. Saya Yoga Dwi Cahyadi. Saya Yohana Maria. Saya Chelsea Julian. Saya Rania Hedi. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Silakan teman-teman penyaji untuk memaparkan materi hasil diskusi. Oke, materi pertama akan saya paparkan. Bisa geser slide selanjutnya. Ya, baik. Kehidupan manusia tidak luput dari interaksi antar pihak. Interaksi tersebut menimbulkan suatu hubungan yang mana suatu hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum. Setiap hubungan manusia tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya pihak yang berhubungan tersebut memiliki perbedaan pendapat, sehingga kerap kali hubungan yang dibentuk menjadi sebuah sengketa seperti halnya sengketa antara manusia dan Singapura terhadap Malaysia, seperti halnya sengketa antara Malaysia dan Singapura terhadap Pulau Batu Putih. Di pulau itu sendiri terdapat mercusuar Harrisburg yang dibangun oleh Singapura pada tahun 1851 dan menjadi pintu masuk Selat Singapura. Kasus ini bermula setelah Singapura mengajukan protes terhadap Malaysia pada tahun 1980 atas peta yang dikeluarkan oleh Malaysia. Dengan adanya sengketa antara Malaysia dan Singapura atas kepemilikan Pulau Batu Putih tersebut, akhirnya kedua negara sepakat membawa kasus ini ke ICJ setelah negosiasi bilateral menemui jalan buntu. Selanjutnya, selama proses dengar pendapat dari ICJ, Malaysia dan Singapura sama-sama mengemukakan argumen untuk meyakinkan mahkamah. Keduanya telah menegaskan kepemilikan atas ketiga pulau karang tersebut berdasarkan rantai kepemilikan yang didukung cerita turun-temurun juga bahwa efektif. Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial di dalam wilayah mana berlaku negara tersebut terhadap wilayah ini otoritas tertinggi pada negara terkait. Selanjutnya, ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin saya lanjut dari materi. Mahkamah Internasional 2008
Yang kedua, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah dan Singapura? Baik, slide selanjutnya. Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Putih Pedra Branca antara Malaysia Singapura melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2008. Dalam hukum internasional dikenal adanya penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau judicial settlement adalah penyelesaian melalui Badan Peradilan Internasional, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Pulau Batu Putih terletak sejauh kurang lebih 45 km di sebelah timur Singapura. Pulau ini berada di koordinat 10 derajat 19 detik 19 menit 48 detik lintang utara dan 104 derajat 24 menit 15 detik bujur timur, sejauh 14 km di sebelah selatan Malaysia dan di sekitar 13 km di sebelah utara Pulau Bintan, Indonesia. Sengketa atas pulau tersebut ini merupakan salah satu alasan belum disepakatinya batas maritim Indonesia, Malaysia, dan Singapura di perairan sekitar pulau yang bersengketa tersebut. Selanjutnya ada keputusan Mahkamah Internasional dengan 12 suara melawan 4 suara memutuskan bahwa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih milik Republik Singapura yang memihak ada Wakil Presiden, Pejabat Presiden, Al-Kasaweh, Hakim Ranieva, Shi, Koroma, Burgenthal, Owanda, Tomka, Kate, Sepulveda, Amor, Benuona, Skotnikov, Hakim ad hoc Srinivasarao, melawan Hakim para Arguen, Sima, Abraham, Hakim ad hoc Dugard. 15 suara melawan 1 suara memutuskan bahwa kedaulatan atas Middle Rock adalah milik Malaysia. Yang memihak ada Wakil Presiden, Pejabat Presiden, Al-Kasaweh, Hakim Ranieva, Shi, Koroma, para Arguen, Burgenthal, Owanda, Sima, Tomka, Abraham, Kate, Sepulveda, Amor, Benuona, Skotnikov, Hakim ad hoc Dugard melawan Hakim ad hoc Srinivasarao. Selanjutnya, dengan 15 suara melawan 1 suara memutuskan bahwa kedaulatan atas footage milik negara di wilayah perairan yang bersangkutan yang memiliki ada Wakil Presiden, Pejabat Presiden, Al-Kasaweh, Hakim Rajevasi, Koroma, Burgenthal, Owanda, Sima, Tomka, Abraham, Kate, Sepulveda, Amor, Benuona, Skotnikov, Hakim ad hoc Dugard, Srinivasarao melawan Hakim para Arguen. Baik, untuk selanjutnya akan saya paparkan mengenai permasalahan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Internasional. Dari semua bahan yang diajukan oleh para pihak, ada beberapa yang mengandung permasalahan signifikan terkait dengan sengketa kedaulatan atas Pedra Branca. Permasalahan ini dipertimbangkan oleh mahkamah dan mengambil keputusan. Berikut permasalahan tersebut. Yang pertama itu mahkamah menyimpulkan dari awal bahwa domain wilayah Kesultanan Johor mencakup pada prinsipnya semua pulau termasuk pulau-pulau kecil dalam Selat Singapura, termasuk atau Batu Putih. Mahkamah menemukan bahwasannya kepemilikan pulau ini oleh Kesultanan tak pernah diprotes oleh kekuasaan lain dalam wilayah dan semua keadaan telah diamati semua pihak puas dengan kondisi dari kedaulatan yang berlangsung secara terus-menerus dan damai. Mahkamah karenanya berpendapat bahwasannya Kesultanan Johor memiliki hak kepemilikan asli dari Pedra Branca atau Batu Putih. Selanjutnya, mahkamah menyimpulkan bahwa klaim Malaysia benar pada saat Inggris memulai persiapan pembangunan mercusuar di Pedra Branca atau Batu Putih pada 1844. Pulau ini ada di bawah kedaulatan Kesultanan Johor. Selanjutnya, klaim Singapura bahwa penegakan bendera Inggris dan Singapura di mercusuar Hoogburg dari sejak pengawasan mercusuar sampai saat ini adalah juga jelas tidak menunjukkan kedaulatan. Mahkamah menyatakan bahwa pengibaran bendera bukanlah cara manifestasi kedaulatan yang dikenal. Tetapi mahkamah memberi catatan kritis bahwa
meskipun pengibaran bendera tidak atau bukan cara yang dikenal dalam penguasaan efektif. Namun mohon maaf, tadi kedengeran nggak ya saya ngejelasin? Apa kepotong? Terputus-putus. Oh, terputus-putus. Saya jelasin ulang ya. Mohon maaf. Baik, akan saya jelaskan kembali permasalahan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Internasional. Jelas ya? Jelas. Oke. Dari semua bahan yang diajukan oleh para pihak, ada beberapa yang mengandung permasalahan yang signifikan terkait dengan sengketa kedaulatan atas Pedra Branca. Permasalahan ini dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam mengambil keputusan berikut bahwa domain wilayah Kesultanan Johor mencakup pada prinsipnya semua wilayah termasuk pulau-pulau kecil dalam Selat Singapura termasuk Pedra Branca atau Batu Putih. Mahkamah menemukan bahwa kepemilikan pulau ini oleh Kesultanan tak pernah diprotes oleh kekuasaan lain dalam wilayah dan semua keadaan telah diamati semua pihak. Semua pihak merasa puas dengan kondisi dari kedaulatan yang berlangsung secara terus-menerus dan damai. Mahkamah karenanya berpendapat bahwa Kesultanan Johor memiliki hak kepemilikan asli dari Pedra Branca atau Batu Putih. Selanjutnya, Mahkamah menyimpulkan bahwa klaim Malaysia benar pada saat Inggris memulai persiapan pembangunan mercusuar di Pedra Branca atau Batu Putih pada tahun 1844. Pulau ini ada di bawah kedaulatan Sultan Johor. Selanjutnya, klaim Singapura bahwa penegakan bendera Inggris dan Singapura di mercusuar dari sejak awal pengawasan mercusuar sampai saat ini adalah juga jelas tidak menunjukkan kedaulatan. Mahkamah menyatakan bahwa pengibaran bendera bukanlah cara manifestasi kedaulatan yang dikenal. Tetapi Mahkamah memberi catatan kritis bahwa meskipun pengibaran bendera tidak atau bukan cara, namun Malaysia tidak protes atas pengibaran bendera tersebut di mercusuar Horsburgh, dan tampaknya hal ini memberatkan posisi Malaysia, di mana tindakan diam dianggap sebagai persetujuan. Selanjutnya, saya serahkan kembali. Baik, yang selanjutnya itu ada dasar pertimbangan putusan. Yang pertama, Mahkamah memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Pedra Branca menjadi milik Singapura. Dasar hukum yang dipakai oleh Mahkamah dalam memutuskan sengketa ini adalah pendekatan prinsip-prinsip dalam hukum internasional tentang perolehan wilayah. Yang kedua yaitu ada Mahkamah mencatat bahwa setiap pengambilan alih kedaulatan bisa melalui jalan persetujuan antara dua negara yang bersangkutan. Slide selanjutnya. Yang ketiga itu ada a titre de souverain Singapura dan pendahulunya terhadap Pulau Pedra Branca berlangsung tanpa protes dari Malaysia dan pendahulunya. Yang keempat, dasar hukum yang digunakan Mahkamah dalam memutuskan status Middle Rock masih dalam penalaran yang sama. Mahkamah menguji apakah ada tindakan a titre de souverain Singapura di Middle Rock yang tidak diprotes Malaysia. Slide selanjutnya, saya kembalikan. Baik, slide selanjutnya yaitu implikasi Mahkamah Internasional bagi kedua negara bersengketa, yaitu Malaysia dan Singapura. Malaysia mengeluarkan peta teritorial terbaru yang berjudul Territorial Waters and Continental Self-Boundaries of Malaysia. Melepaskan kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih
yang sudah menjadi kedaulatan negara Singapura pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional. Kedua negara memutuskan bahwa kegiatan nelayan tradisional harus terus di perairan di luar 0,5 mil laut dari Pedra Branca dan South Ledge. Selanjutnya, implikasi setelah rilis pendapat ICJ, baik Singapura dan Malaysia setuju untuk mematuhi putusan pengadilan dan mendirikan Malaysia-Singapura Joint Technical Committee untuk mengimplementasikan pendapat pengadilan MSJTJ ditugaskan untuk mengatasi pembatasan batas-batas maritim antara perairan teritorial kedua negara. Komite telah bertemu 7 kali sejak 2008, tetapi mencapai kebuntuan pada November 2013 karena kedua negara itu tidak dapat menyetujui makna penilaian 2008 karena menyangkut South Ledge and perairan sekitar Pedra Branca atau Pulau Batu Putih. Pada Februari 2017, Malaysia mengajukan aplikasi untuk revisi penilaian ICJ 2008 sesuai dengan pasal 61 dari Undang-Undang. Sebagai tanggapan Singapura mengajukan pengamatan tertulis atas penerimaan aplikasi revisi Malaysia dengan mengadilkan pada Mei 2017. Pada Juni 2017, Malaysia mengajukan permohonan penafsiran penilaian ICJ 2008 dari Undang-Undang ICJ. Baik, selanjutnya, pada Oktober 2017, Singapura mengajukan pengamatan tertulis tentang penerimaan aplikasi interpretasi Malaysia dengan ICJ. Pada Mei 2018, Malaysia menarik aplikasinya untuk merevisi dan menafsirkan penilaian ICJ 2008. Pada tanggal 29 Mei 2018, ICJ melakukan pemesanan mengarahkan penghapusan kasus dari daftar pengadilan. Pada awal Juni 2018, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwa negaranya berencana untuk membentuk pulau kecil dengan memperbesar batu menengah. Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan menyatakan bahwa rencana Malaysia benar-benar sah, selama itu sesuai dengan hukum internasional. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, usai sudah pemaparan materi dari para penyaji, selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Afandi Sitamala. Pertanyaan pertama, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang saudara bahas? Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh saudara Faris Sultan. Kepada saudara Faris Sultan dipersilakan. Jadi pada 21 Desember 1979, Malaysia menerbitkan sebuah peta berjudul Territorial Waters and Continental Boundaries of Malaysia. Peta menggambarkan Pulau Pedra Branca berada di dalam wilayah perairan Malaysia dengan catatan diplomatik tanggal 14 Februari 1980. Singapura menolak klaim Malaysia terhadap Pedra Branca dan peta 1979 diperbaiki. Hal ini menyebabkan pertukaran korespondensi antara kedua negara dan kemudian diadakan serangkaian pembicaraan antar pemerintah pada 1993 sampai 1994 yang tidak menghasilkan resolusi atau penyelesaian terhadap masalah tersebut. Selama putaran pertama perundingan pada bulan Februari 1993, pertanyaan juga keraguan tentang status Middle Rock dan South Ledge ikut muncul, mengingat kurangnya kemajuan dalam negosiasi bilateral. Akhirnya para pihak setuju untuk menyerahkan sengketa untuk diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan apakah Pulau Batu Putih atau yang oleh Singapura disebut Pedra Branca berada di bawah kedaulatan Malaysia ataukah Singapura. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait? Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Saudari Chelsea Julian.
Untuk Saudari Chelsea Julian, dipersilakan. Baik, berdasarkan Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of Dispute between Malaysia and Singapore, over Pedra Branca, Pulau Batu Putih, Middle Rock, and South Ledge, jointly notified to the court on 24 July 2003, dan perkara sendiri diputus pada 23 Mei 2008, artinya durasi penyelesaian sengketanya sendiri adalah sekitar 5 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Untuk pertanyaan ketiga, akan dijawab oleh Saudari Milatina Hanifah. Kepada Saudari Milatina Hanifah, dipersilakan. Baik, jawabannya yaitu yurisdiksi ICJ meliputi semua perkara pihak diajukan ke pihak ICJ pada pasal 34 ayat 1 Statuta ICJ, only states may be parties in cases before the court, hanya negara lah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah, berdasarkan artikel 36 ayat 1 Statuta ICJ yang menyatakan bahwa the jurisdiction of court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force, yang mana yurisdiksi ICJ mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yang ditetapkan dalam piagam PBB yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian akta kompromis. Dalam sengketa terkait kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih, Middle Rock, dan South Ledge antara Malaysia dan Singapura, maka sudah jelas bahwasanya Mahkamah Internasional mempunyai yurisdiksi untuk memutus perkara tersebut karena baik Malaysia maupun Singapura merupakan negara anggota PBB dan dalam kasus ini sengketa diserahkan sendiri oleh para pihak untuk diputus oleh mahkamah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas? Pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Saudari Siti Wulansari. Kepada Saudari Siti Wulansari, dipersilakan. Baik, putusan atas sengketa Pedra Branca atas Singapura di mana putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan tidak ada banding. Menurut putusan pengadilan, Middle Rock milik Malaysia. South Ledge adalah ketinggian air surut terletak pada 2,2 mil laut dari Pulau Batu Putih 1,6 mil laut. Sedemikian rupa sehingga Middle Rock berada di antara Pulau Batu Putih dan South Ledge dan demikian mil laut pada efek ke South Ledge. Ledge selain di lautan teritorial ganda di darat Middle Rock, kesimpulan adalah bahwa South Ledge terletak tepat di laut teritorial Malaysia dan milik Malaysia. Juga itu ketinggian air surut secara hukum signifikan untuk ketentuan berkonvensi PBB tentang hukum laut jika ketinggian air surut terletak seluruhnya atau sebagian pada jarak tidak melebihi napas laut teritorial dari daratan atau pulau. Garis ketinggian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur laut teritorial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh Saudari Rania Hedi. Kepada Saudari Rania Hedi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 5. Keputusan mahkamah yang memberikan hak kedaulatan Pedra Branca atau Batu Putih kepada Singapura adalah sebuah keputusan yang tepat. Berdasarkan prinsip hukum internasional, tindakan Singapura ini dikenal sebagai preskripsi. Unsur penting dalam preskripsi adalah bahwa wilayah tersebut bukan terra nullius. Pengadilan menemukan bahwa Pedra Branca atau Batu Putih bukanlah wilayah terra nullius. Pulau ini kepemilikan awalnya adalah di Malaysia, namun dengan gagalnya Malaysia yang merespon tindakan sikap lokal Singapura yang berlangsung secara damai dan terus menyebabkan beralihnya kedaulatan dari Malaysia ke Singapura. Penulis kira putusan dan dasar hukum yang digunakan oleh mahkamah sudah tepat. Selanjutnya, sedangkan untuk opsi sengketa lainnya seperti Middle Rock dan South Ledge, mahkamah memberikan catatan yang berbeda. Middle Rock diputuskan tetap berada di bawah kepemilikan aslinya yakni Malaysia.
Karena setelah meneliti fakta yang ada, Mahkamah tak melihat adanya unsur-unsur yang bisa membuat kedaulatan atas Middle Rock beralih ke dalam kepemilikan pihak. Bahwa satu kesatuan dengan Pulau Beda Berangkat. Oleh sebab itu, siapapun yang berhak atas Beda Berangkat secara otomatis memperoleh kepemilikan atas Middle Rock. Malaysia berpendapat sebaliknya. Middle Rock bukanlah satu kesatuan dengan Beda Berangkat. Maksudnya lebih mempertimbangkan asumsi Malaysia dan memutuskan bahwa Middle Rock tetap di bawah kedaulatan Malaysia. Pada titik ini ada yang beranggapan bahwa keputusan ini semacam namun menurut melihat bahwa keputusan ini telah sesuai dengan prinsip internasional. Baik, Mahkamah memutuskan bahwa bebatuan tersebut menjadi kepemilikan Malaysia Utara di mana wilayah kaitannya mencakup letak Tobek. Banyak yang menganggap bahwa Mahkamah telah tahu baru. Namun menurut yang tersebut Mahkamah Tobek memang tak bisa disamakan dengan dua unsur seperti Malaysia bagaimana Tobek berbeda. Tobek semacam karakteristik. Indonesia baru sampai saat ini elevasi gelombang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani Hedi. Untuk selanjutnya, demikian pemaparan materi dan diskusi kelompok 3. Lalu saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Mahkamah Internasional telah memutuskan untuk menyerahkan Pedra Branca atau sebutan Singapura terhadap Batu Putih kepada Singapura. Keputusan itu keluar melalui pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 untuk Malaysia. Mahkamah Internasional juga memutuskan Middle Rock atau sekumpulan karang yang terletak 1 km sebelah selatan Pulau Batu Putih menjadi milik Malaysia melalui pemungutan suara dengan hasil 15-1 untuk Malaysia. Adapun South Lake yang terletak di 3,8 km sebelah selatan Pulau Batu Putih dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk pulau tersebut. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 bersifat mengikat, final, dan tidak ada banding. Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan mahkamah, baik yang dilakukan oleh mahkamah dengan anggota penuh atau lengkap, atau oleh suatu chamber. Pemerintah Malaysia juga menyatakan dapat menerima keputusan itu dan segera akan bekerja sama dengan Singapura menetapkan garis demarkasi maritim kedua negara. Baik, usai sudah presentasi dan diskusi kelompok kami, saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari penyampaian maupun isi materi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.